maksimal, kinerja yang baik. Untuk mencapai kinerja itu bergantung ke sumber daya yang dimiliki. Itu yang kita belajar di kita orang manajemen bicara soal hal-hal begitu, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusianya, apalagi lalu ini. Jadi manajemen itu masuk dalam salah satu dari sekian sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk itu. Nah, ini yang saya ingin kita diskusikan, ini bahwa pemikiran kita ke dalam untuk bisa memahami ini betapa pentingnya ilmu ini, baik dalam kehidupan organisasi, bisnis, profit, non-profit, bahkan negara dan mengelola negara. Ini tergantung sebelumnya ke sana. Ada negara tertentu yang, misalnya Jepang, kita bilang Jepang itu kecil, luas wilayahnya, juga semua mereka terbatas lah. Kalau tidak pernah ke Jepang, lihat, tidak pernah kita ketemu lahan seluas apapun yang seperti kita di sini. Mereka sebenarnya itu banyak lereng-lerengnya, gunung. Jadi mereka bisa ekspor beras, ekspor buah-buahan, dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara yang lebih luas, lebih hebat, wilayahnya segala macam, itu seperti apa? Ya, ini that's the matter of management. Itu masalah manajemen. Nah, kalau kita bicara manajemen ini, disebut manajemen itu fungsi-fungsi manajemen yang dikerjakan dalam satu organisasi. Fungsi manajemen itu kita semua sudah tahu ya, belajar S1, S2, itu kita bicara soal fungsi manajemen, perencanaannya, organizing-nya, accounting-nya, controlling-nya, macam-macam. Tambah lagi fungsi-fungsi dalam perkembangan itu, leading, ada evaluasi, semua masuk dalam. Intinya bahwa manajemen itu salah satu sumber daya penting bagi organisasi. Banyak kita dengar grievance. Grievance itu keluhan-keluhan di banyak organisasi publik, organisasi bisnis, organisasi apa saja. Kadang-kadang ada masalah saja terjadi, ada masalah di organisasi, pegawai cara bersungut segala macam, kaitan dengan urusan organisasi itu seperti apa. Itu kita bisa berkesimpulan ada something wrong di situ, ada sesuatu mungkin yang keliru di situ, atau seperti apa. Begitu. Nah, sehingga di Peter Drucker itu dia mengatakan begitu, manajemen itu salah satu sumber daya penting. Karena kalau manajemen berfungsi yang baik, seluruh aset itu useless. Organisasi tidak bekerja maksimal, tidak bekerja optimal untuk mencapai kinerja, mencapai tujuan dari organisasi itu. Kalau manajemennya tidak berjalan normal, kalau manajemennya tidak berfungsi dalam organisasi apa saja, itu pasti organisasi tidak akan bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Negara itu besar, hebat, kaya, berdaya alamnya. Kita di Indonesia
itu luar biasa. Tapi kita semua hidup di sini kita alami. Ya, apakah sumber daya alam yang luar biasa itu sudah dikelola secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan sesuai dengan pembukaan itu. Ya, kita bandingkan dengan Jepang tadi, yang kecil tadi seperti itu. Kita besar, kita akui. Mungkin kita juga mengekspor, mengimpor beras dari Jepang, bisa mengimpor buah juga dari Jepang, dari Korea, dari segala macam itu kita lakukan. Nah, pertanyaannya apa yang salah di situ? Apa yang salah? Lebih besar lagi, why nation fail? Mengapa ada buku yang itu sendiri kan? Why nation itu fail? Mengapa negara itu gagal? Okay? Mengapa negara itu gagal? Karena negara yang dulu kaya raya, kaya dan sumber daya alamnya, kita sebut saja Afrika. Tapi saat ini kita tahu bagaimana dia punya kondisi, penderitaan, menjadi tandus, menjadi segala macam. Ini that's the matter of management. Manajemen dari pemimpin negaranya pada zaman itu, pemimpin bangsanya. Jadi orang bilang mereka berpoya-poya dengan lingkungan alam yang begitu kaya raya, mereka tidak berpikir soal sustainable-nya itu, lalu meninggalkan penderitaan dan kesesaran begitu besar untuk generasinya. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini that's the matter of management. Soal management. Nah, ini yang lalu Peter Drucker dia bilang begitu. Manajemen itu salah satu sumber daya penting, main resource yang dimiliki oleh organisasi. Okay? Kita ambil yang kecil, turun kecil ke bawah di organisasi SKPD, OPD. Kita selalu dengar itu keluhan-keluhan pegawai, referensi itu terjadi. Pegawai bicara-bicara soal pemimpinnya, soal bagaimana koordinasi di kantornya, bagaimana pembagian tugas, bagaimana segala macam itu kita bilang itu bagian dari manajemen. Okay? Lalu Peter Drucker dia bilang itu the main resource, sumber daya utama, tapi itu diabaikan oleh negara-negara ketiga. Tidak dianggap itu penting oleh negara-negara dunia ketiga ini. Okay? Dianggap itu biasa saja, manajemen. Okay? Karena menganggap manajemen itu tidak penting, maka di dunia ketiga itu semua masalah yang dibicarakan di dunia ini ada di dunia ketiga. Kemiskinan, penderitaan, okay? Penyakit sosial segala macam ini ada di dunia ketiga. Padahal negara-negara dunia ketiga itu kaya sumber daya alamnya, resource-nya banyak, hutan, tambang, segala macam banyak. Tapi kenapa begitu terjadi masalah yang rumit seperti itu di negara-negara dunia ketiga itu? Itu juga part of the management, bagian dari manajemen yang itu terakhir bilang orang dunia ketiga menganggap itu tidak penting, dan karena itu mereka mati di atas kekayaan mereka, dan karena itu mereka miskin di atas kekayaan mereka miliki dan segala macam itu. Jadi itu brainstormingnya begitu. Saya silakan saudara kasih pendapat pandangan saja.
Apa yang saudara tahu? Mengapa saudara pilih masuk di manajemen di sini di program ini? Sementara ada program dokter yang lain juga di sini. Tapi pikiran ini si kuat supaya bisa mendorong saudara untuk cepat selesai. Ada motivasi tertentu yang mendorong saudara untuk bisa selesai ya. Program ini kita sudah menghasilkan 30 atau 34 orang dokter. Mereka kebetulan semua pegawai, jadi mereka sudah ada di mana-mana kerja. Nah, banyak yang jadi kepala di situ. Salah satu itu menteri wakil menteri itu, dia dari ekonomi, halus itu, bukan dia dari manajemen, halus. Salah satu dia kita hasilkan. Silakan, saya dengar dari saudara lagi, apakah itu penting ilmu ini? Ini bicara-bicara saja. Jadi ini kita ada di level terakhir dari seluruh proses kuliah untuk kita mencapai gelar akademik tertinggi, doktor. Karena itu silakan bicara saja apa di kepala saudara, saudara harus bicara, harus menjelaskan secara logik, rasional, menjelaskan. Itu tidak dilarang. Pendapat kita masing-masing itu pasti benar. Menurut kita, menurut orang lain bilang tidak, itu urusan mereka. Kita itu seperti itu. Izin dok, Prof. Ya, silakan Ibu. Dengan Ruth. Iya, Prof. Ini dengan Ruth, mahasiswa dari Prof juga sebelumnya di S2. Ya, ya. Jadi terima kasih saya sudah di-refresh lagi tentang manajemen. Jadi memang saya berniat untuk mengambil S3 karena ingin mengembangkan diri dalam dunia pendidikan nantinya Prof setelah berkarir di perbankan. Saya juga saat ini tertarik dengan yang tadi Prof katakan mengenai majunya manajemen terkait sekarang diperluas dengan adanya bagaimana memanage keluhan pegawai. Jadi ini memang kalau menurut pendapat saya ingin berpendapat di hal ini ya, Ya, karena kalau ya, silakan. perencanaan organisasi itu sudah kita lakukan hari-hari. Nah, Ya, bagaimana memanage keluhan pegawai? Karena menurut saya kalau kita tidak segera respon atas keluhan pegawai, ini bisa menjadi api kecil yang kemudian bisa membakar, menjadi besar dan membakar. Jadi memang kita perlu punya skill bagaimana pendekatan kepada pegawai dengan memberi waktu dan kesempatan kepada mereka untuk berbicara langsung kepada kita. Jadi bagaimana mereka istilah umumnya unek-unek sehingga mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pas dalam kepemimpinan atau dalam organisasi internal begitu ya. Jadi tidak istilahnya jangan kita menyepelekan keluhan-keluhan kecil. Apalagi sekarang itu kan medsos. Sekali mereka naikkan ke medsos, itu dalam hitungan detik bisa tersebar. Yang tadinya kecil kemudian menjadi masalah besar yang akhirnya kita tidak bisa handle dari kelalaian atau mungkin kita menunda nanti saja kita pegawai ini masih bukan prioritas untuk kita selesaikan. Jadi menurut saya memang kita harus hati-hati dengan pegawai yang relatif sekarang Gen Z, di mana mereka itu tidak memikirkan tentang perasaan, tapi apa yang dipikirkan itu langsung dikeluarkan. Jadi kita betul-betul harus istilahnya take attention buat mereka, sehingga mereka bisa punya seseorang yang bisa diskusi terhadap keluhan ataupun ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Mungkin itu Prof yang bisa saya share. ya. Terima kasih.
itu istilahnya referensi dalam organisasi itu. Referensi itu ya, mereka gosip-gosip, mereka diskusi, mereka bicara-bicara di antara pegawai karena ada sesuatu. Nah, jadi salah satu kan kita bicara kalau kepemimpinan itu power, leadership is power to influence, kekuatan untuk mempengaruhi. Nah, diri saya pribadi ini orang pegawai saya itu senang saya itu kenapa? Mereka mau apa? Mereka lihat saya itu seperti apa? Mereka senang, mereka tidak senang, atau mereka bangga memiliki pemimpin seperti saya karena apa? Itu adalah hal apa yang bikin mereka itu menjadi senang atau menjadi tidak senang. Nah, itu yang maksudnya kan power yang dimiliki kita masing-masing untuk menjadi seorang pemimpin itu. Nah, salah satu di dalam list yang dibuat, ada survei panjang yang dibuat berkaitan dengan who is a leader, you like it. Siapa pemimpin seperti apa yang kau senang? Itu salah satu pendapat dari responden itu, kami mau pemimpin yang dekat dengan pegawai, dekat dengan pekerjaan, gitu. Atau kami mau pegawai yang misalnya satu lagi menegur kita secara privat, gitu. Artinya maksudnya tadi ada kalau ada keluhan pegawai seperti itu, kita perlu harus pendekatan dengan pegawai itu penting. Pendekatan dengan pegawai, berbicara dengan mereka. Kita tahu apa yang mereka mau, kita tahu kebutuhan mereka sebenarnya seperti apa. Okay? Nah, kita sama-sama di kontrak, kita sama-sama tanda tangan kontrak sebenarnya kerja di pemerintah ini, di organisasi. Kebetulan kita kumpul sama-sama di satu organisasi itu. Lalu kebetulan kita ada di level pemimpin, mereka pegawai. Tidak ada kepentingan apapun sama sekali dalam kantor itu. Kita sama-sama bekerja di situ. Oke, kita harus berpikir seperti itu. Artinya bahwa semua orang di kantor ini punya hak yang sama, punya pikiran yang sama, dan itu. Nah, sehingga kita perlu memahami itu. Nah, prinsipnya kita bicara soal manage orang ini di kantor, di organisasi itu, orang itu apa yang mereka pikir, apa yang mereka mau itu bukan yang organisasi mau. Organisasi punya keinginan sendiri, tujuan kita sendiri, mereka juga punya tujuan sendiri, dan itu beda. Nah, karena itu dalam memimpin itu, memanage itu kita harus mengelola pegawai itu kita harus betul-betul punya kemampuan untuk membuat balance itu. Bagaimana mendudukkan mereka, kita bicara sama-sama, lalu memahami keinginan mereka, kebutuhan mereka, lalu kita bertindak untuk melakukan hal itu, supaya itu selesai. Akhirnya mereka terima, kita terima. Nah, itu bagian dari motivasi pegawai, tapi motivasi pegawai juga bukan gampang. Itu sulit karena apa? Karena tadi apa yang mereka pikir, mereka mau itu beda dengan apa kita sebagai organisasi, kita sebagai pemimpin berpikir mau itu beda, lain. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan itu dengan baik. Nah, kalau itu bisa menyesuaikan dengan baik, kemungkinan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Oke. Kemudian itu tidak gampang juga, karena kita sebagai pemimpin integritas diri harus dijaga. Integritas diri kita jaga supaya no question, tidak ada pertanyaan, tidak ada kecurigaan. Oke. Jadi kita bicara A, kita bikin A, kita bicara B, bikin B. Dan itu kepercayaan dari pegawai itu penting. Kita gain dari situ. Supaya kita bisa mengarahkan mereka, kita bicara dengan mereka, mereka mengerti. Kalau kita punya integritas tidak jelas, itu mereka
kurang percaya kalau apa yang kita bicara. Kalau kita bicara A, kita bikin B. Kita bicara apa begitu. Nah, hal-hal itu juga ya sudah berkaitan dengan manajemen di dalam organisasi. Kita koordinasi pegawai, mengkoordinasikan pekerjaan itu baik, membagi pekerjaan juga baik. Oke. Nah, jangan sampai ada pegawai yang mungkin kecewa karena tidak mendapat kesempatan kerja di kantor itu dengan baik karena perilaku kita untuk membuat itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini manajemen soalnya. Manajemen yang dibutuhkan. Jadi persoalan manajemen macet itu pasti akan terjadi hal-hal seperti begitu. Nah, sekarang jangan nama kalau supaya jangan medsos itu mereka buat, ya itu kita jaga betul itu karena nanti itu kebebasan hak mereka untuk itu. Dan karena itu kalau tidak mau besok pagi kita punya nama keluar orang di mana-mana, besok pagi kita kerja baik, kita kerja baik. Itu integritas diri kita. Jadi kita tidur tenang kalau begitu. Kalau tidak, ya begitu. Dari ibu jadi pendekatan koordinasi dan pegawai, sering bikin koordinasi dan pegawai. Jadi jangan sampai tidak pernah ada koordinasi, itu berbahaya. Berbahaya. Jangan ada masalah kalau kita mau kumpul pegawai untuk bicara, tapi tiap kali koordinasi dengan mereka untuk tahu pekerjaannya, perkembangan seperti apa, ada masalah-masalah apa yang dihadapi dalam pekerjaan. Itu. Nah, koordinasi macet itu pasti akan terjadi di itu. Mereka pasti banyak. Kita dengar pegawai itu biasa bicara toh, wah ini kita ini tidak pernah ada rapat-rapat, tidak pernah ada pertemuan. Pemimpin kita tidak pernah mengarahkan kita bagaimana kita kerja. Tidak pernah ada itu. Evaluasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kita buat. Nah itu manajemen. Manajemen yang tidak jalan. Koordinasi tidak jalan. Dan macam itu kemudian muncul hal-hal seperti begitu. Pemimpin itu mengerti posisi sebagai pemimpin. Itu harus memiliki power seperti tadi. Power itu ada sifat hal-hal tertentu yang kita miliki yang membuat pegawai itu senang. Membuat pegawai itu mau ikut kita. Dan kita ingat pemimpin itu bukan posisi. Bukan posisi kita sebagai pemimpin, tapi itu action. Pemimpin itu action. Tindakan nyata. Orang melihat kepemimpinan kita itu melalui apa yang kita buat. Koordinasi jalan itu kepemimpinannya bagus. Pasti orang bilang begitu. Oke, evaluasinya jalan itu memberikan pengarahan yang baik ke pegawai itu kepemimpinannya bagus. Itu sudah pasti. Seperti itu. Lalu mesti terbuka itu kalau ada hal-hal yang kita tahu organisasi juga terbatas pegawai, ya kita lebih terbuka bicara, menjelaskan ke pegawai mengenai hal-hal seperti itu. Baik. Maka jangan pikir ada sesuatu yang kita sembunyikan sini. Begitu ya Ibu? Siap, Pak. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Silakan. Selamat malam Pak Prof. Ya, malam. Malam Pak. Ya, izin dengan Meki Totogo. Oh, Meki ya. 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 Saya Aisen dari Yaukimo, Kabupaten Yaukimo. Oh, yo. Baik. Ya, saya S2-nya di Port Numbai, manajemen. Kemudian saya tertarik untuk masuk di program doktor S3 di manajemen ini karena alasan saya karena di lapangan realita kami di lapangan, contohnya di kantor
itu Ya. kadang-kadang pimpinan OPD atau SKPD ini diatur semau dia begitu. Ya. Yang penting kita hormati dia. Apapun dia lakukan, ya seperti itu. Sehingga tidak nyambung dengan bawahan. Apa yang tadi dikatakan oleh Pak Prof itu benar sekali. Fungsi manajemen itu tidak jalan. Koordinasi pun tidak karena masuk keluar aja. Kemudian pembagian tugas pun tidak, keterbukaan pun tidak, motivasi pun tidak, apalagi evaluasi. Nah, sehingga kadangkala seperti apa yang disampaikan tadi bahwa banyak pegawai yang tidak antusias, tidak mau dengar, malas tahu, keluar masuk sendiri. Kadangkala 1 minggu masuk tapi 2 minggu tidak masuk. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada motivasi di dalam SKPD kami. Nah, sehingga saya memilih untuk program ini supaya bagaimana bukan saya mau ambisi ke sana, tapi bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada pimpinan sehingga ada manajemen keterbukaan di dalam SKPD seperti itu. Karena itu realita yang kami alami di lapangan. Beda dengan pemerintahan yang ada di atau pemerintah kabupaten yang ada di kota-kota besar sini seperti Jayapura atau kabupaten yang sudah lama. Karena di pedalaman itu kami ya apa yang kepala SKPD mau ya itu yang dia lakukan. Yang lain ikut malas tahu seperti itu. Ini yang saya alami di lapangan sehingga saya memilih untuk saya harus ambil program doktor ini. Terima kasih Pak Prof. Ya. Terima kasih. Itu kompetensi. Jadi karena kondisi ketersediaan SDM dan segala macam itu lalu atau masalah lain lagi alasan tertentu berkaitan dengan politik dan lain itu Ya. penunjukan orang-orang yang juga tidak melihat kompetensi itu. Like and dislike itu pasti berlaku. Lalu orang itu karena dikasih kepercayaan seperti itu, tapi dia tidak punya kompetensi yang baik. Itu yang pertama itu self confidence-nya itu sudah rendah. Dia tidak bisa, dia merasa diri tidak percaya diri untuk melaksanakan tugas itu. Nah, sehingga dia bisa berperilaku seperti itu, mempengaruhi mereka untuk berperilaku demikian. Kalau orang yang kompetensinya bagus, itu dia akan terbuka, bicara, bebas, diskusi dengan pegawai dan segala macam itu. Nah, itu kalau belajar manajemen, leadership manajemen itu kita tahu rumus dasarnya. Ya, leadership itu kita mencapai tujuan bersama-sama dan melalui orang lain, melalui dan bersama-sama orang lain. Pegawai itu penting, staf itu penting dalam rangka mencapai tujuan itu. Jangan biarkan mereka, tapi kita mesti pegang mereka kuat karena karir kita juga bergantung ke mereka. Nah, kita datang ke OPD tertentu, diangkat dari OPD di situ, kepala OPD, SKPD, kita tidak bisa ganti orang sembarang. Kita tidak bisa kasih keluar orang sembarang. Itu yang ada, itu sistem pegawai yang ada itu sudah begitu. Tinggal kita bagaimana manage orang itu. Kita harus memahami mereka dulu, kompetensi dan segala macam mereka itu tahu. Assessment, saya bikin assessment internal. Kita minta orang dari psikotes begitu bikin assessment internal saja kita supaya tahu orang ini seperti apa. Orang ini sifatnya seperti apa, perilakunya, kemampuannya seperti apa. Nah, itu menolong kita untuk jadi pemimpin, untuk bisa melakukan tindakan kebijakan apa seperti itu berkaitan dengan orang-orang ini. Kita atur mereka. Di prinsipnya itu karir saya juga bergantung ke mereka.
pegawai. Ya, kalau pegawai tidak mau mendukung saya, nanti bagaimana? Nah, itu sehingga dalam menjalankan kepemimpinan itu kita berusaha buat bagaimana pegawai itu senang. Pegawai itu mau bersedia membantu kita bekerja sama-sama. Nah, itu sederhana saja, sederhana saja. Lalu kita itu dari pejabat diangkat itu ya paling 3 tahun, 2 tahun atau 1 tahun, bisa 3 tahun. Nanti orang lain lagi. Jadi si maksimal kita lakukan tugas itu. Oke. Jadi ini banyak sekali kita dengar di seluruh kantor-kantor kita sekarang ini di mana-mana, banyak di Yaukimo itu pegawai-pegawai ya bicara soal itu, soal aduh ini tidak pernah ada koordinasi, oh kami tidak tahu ini perencanaan siapa yang bikin, kami tidak tahu. Jadi pegawai tidak boleh melihat gelap di depan di kantor itu, harus terang karir pet mereka, harus bikin itu. Karena itu tadi kita hanya bisa mencapai sesuatu melalui mereka itu. Jadi juga rumusan dari manajemen itu, kalau lihat definisinya itu bicara soal itu. Oke, manajemen itu bagaimana menggerakkan orang untuk mencapai tujuan. Manajemen itu bagaimana membagi tugas pekerjaan lalu bekerja bersama-sama mencapai tujuan. Nah itu kita mesti lakukan. Bukan itu untuk bagaimana keterlibatan pegawai itu. Seperti itu. Jadi memang kelihatannya ilmu ini penting. Nah, karena itu saya bilang tadi ahli manajemen modern si Tracker itu dia bilang begitu. Kita Tracker nanti kalau ke kuliah nanti ke atas nanti pasti kita cari bukunya baca karena itu bagus. Oke. Jadi dia bicara soal itu. Manajemen itu sumber daya penting bagi organisasi tapi sering diabaikan oleh negara-negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga yang kaya raya itu mengabaikan aspek manajemen di dalam pengelolaan pemerintahan, pengelolaan bisnis, pengelolaan organisasi, semua itu diabaikan sehingga di dunia ketiga itu orang miskin di atas kekayaannya, orang kelaparan, orang ya macam-macam banyak masalah yang dihadapi di dunia ketiga itu. Okay. Baik, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Kita bukan jangan kan jauh itu di National University di Singapura dan Lee Kuan Yew itu mereka itu dari Bank Dunia selalu menyediakan dana untuk melakukan survei ke negara-negara di Asia ini dan juga negara di dunia ini, bukan dunia Barat tapi di kita di Asia Tenggara, di Asia mengenai daya saing daerah provinsi. Daya saing daerah itu ukuran dari produktivitas satu wilayah provinsi atau produktivitas dari suatu negara. Produktivitas itu kombinasi dari apa? Itu dari semua yang kita kerjakan di daerah sini. Pembangunan yang dikerjakan, ekonomi yang dikerjakan, pemerintahan yang dijalankan, bisnis yang dijalankan. Itu semua indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur daya saing satu wilayah, satu daerah. Nah, itu kita di Asia Tenggara ini negara-negara kecil seperti Singapura lah, Malaysia, itu masih peringkatnya itu di atas dari kita. Indonesia ini jauh ke bawah. Kalau per provinsi lagi itu Papua itu ada di bawah. Di urutan terakhir biasa semua. Bottom line. Nah, itu menjadi pertanyaan besar.
mengapa Papua itu sumber daya alamnya begitu luar biasa, terus dapat otonomi khusus lagi, dan menurut mereka uang itu banyak, tapi kenapa daya saing kita terus ada di bawah itu? Papua, nanti 6 provinsi ini, nanti kalau orang bikin survei lagi pasti 6 ini menempati urutan ke bawah, urutan terbawah, 6 itu. Dan satu saya sudah ke bawah. Dulu tambah Manokwari lagi, Papua Barat tuh tetap di bawah juga. Nanti kalau 6 lagi, tidak tahu nanti bagaimana. Jadi daya saing daerah kita ini seperti itu. Ingat daya saing itu ukuran dari semua yang kita kerjakan di daerah ini. Satu wilayah. Pembangunan yang kita kerjakan, pemerintahan yang kita kerjakan, keuangan, industri, itu ukurannya. Nah, kita ada terbawa. Jadi orang di Singapura itu menjadi bertanya, ini kenapa ya? Kok bisa ya? Papua itu dapat otonomi khusus. Papua dia kaya raya, kita dengar semua, mereka bilang. Ambil luego que tratan de que envolver. Oh, kenapa seperti itu? Jadi saya waktu itu ada tahun 2019, 2020, satu mungkin itu mereka, orang saya juga hadir di Oh iya. seminar hasil penelitian itu di Singapura. Pertanyaan ditujukan ke saya itu, kenapa begitu? Saya bisa menjelaskan itu kan, saya bilang begitu. Jadi saya menjawabnya saja ya, seperti itu, masalah kepemimpinan dan manajemen. Karena kita belajar, kita punya ilmu ini, kita tahu itu, persoalannya itu ada di kepemimpinan dan manajemen. Leadership and management. Yang bikin kita seperti ini. Kita kaya tapi ya seperti itu. Kita punya uang besar tapi ya seperti itu. Proses manajemennya itu tidak jalan. Seperti tadi itu, kepala ini tidak pernah duduk bicara sama-sama, atau pekerjaan sama-sama, tidak koordinasi. Nah, itu yang bikin masalah sebenarnya kerjaan itu. Jadi saya menjelaskan di situ di Singapura itu seperti itu. Kita di Papua ya kemungkinan itu masalah leadership dan manajemen itu seperti itu. Silakan. Ada pandangan lain? Pendapat lagi? Silakan. Oh ya, silakan. Silakan, Pak. Ya. Oh, oke. Iya.
Baik, baik, baik. Itu jadi kapasitas perkembangan kapasitas kita itu penting. Oke. Nah, kita masing-masing setiap orang pasti punya rencana, punya ambisi, punya segala macam itu penting. Pemimpin itu hal yang tidak mungkin kita bisa jadi, semuanya bisa. Kapasitas kita perlu. Jadi tadi saya bilang power itu karena Maxwell ini, ahli manajemen namanya Maxwell, itu dia dari banyak definisi mengenai kepemimpinan atau leadership itu, kalau terakhir dia bilang bahwa leadership is influence. Leadership itu pengaruh, no more, no less. Tidak lebih, tidak kurang, itu pengaruh. Ya, leadership itu influence. Dan pertanyaan itu apa yang mempengaruhi? Bawa ini, Apa yang mempengaruhi? bawa Polres, Karena itu Polpen dengan jawabannya Jakarta. ada di pengembangan kapasitas kita. Kapasitas kita. Misalnya integritas saya jaga. Itu main power. Itu kekuatan utama yang kita miliki. Itu kita ada di integritas yang tinggi. Nah, karena kita pimpin orang, Pak. Kita memimpin orang, kelompok atau apa, itu karena memimpin orang-orang itu kita perlu dipercayai. Kita dipercaya bahwa kita bisa mengaruhi orang dari pengaruh tadi. Kalau kita orang tidak percaya kita bicara, tidak mungkin orang ikut kita. Jadi pengaruhnya itu. Nah, pengaruh itu kredibilitas kita sebenarnya. Kredibilitas itu dari integritas itu. Bicara A bikin A, bicara B bikin B. Ya saya bicara itu pegawai saya percaya. Senang orang, saya senang saya punya kepala itu, dia hebat, dia bicara jujur, dia rendah hati. Dia datang ketemu kami bicara. Itu power yang kita miliki sebenarnya. Sikap sifat seperti itu. Karena kita bisa mempengaruhi pegawai untuk ikut kita seperti apa. Begitu. Jadi memang pengembangan kapasitas ini penting untuk menjaga kompetensi kita dan itu integritas kita. Kita lakukan itu. Itu hal yang bukan tidak mungkin, itu bisa dilakukan. Karena di teorinya mengatakan leadership itu atau leader itu dua prosesnya itu ada dua. Bisa dilahirkan, leader is born, or leader is made. Leader itu dilahirkan seperti itu, darahnya memang begitu, darah birunya seperti itu dari pemimpin. Tapi leader itu bisa dibentuk melalui ini, proses seperti ini dari bawah bilang itu. Itu ada sejumlah survei, banyak sekali survei dibuat berkaitan dengan dua pandangan ini. Leader itu dibentuk atau dilahirkan. 70% mengatakan leader itu dibentuk. Hanya melalui proses pembelajaran seperti ini. Kita baca pengalaman orang lain. Kita membentuk diri. Dari pemahaman orang tentu kita ambil. Lalu kita bentuk diri kita, men-shape diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Okay. Jadi leaders is made. Ada bahwa kombinasi dari dua itu. Bisa kombinasi. Ada kombinasi. Memang ada bakat talenta sejak lahir itu, tapi juga harus dilengkapi dengan pendidikan yang bagus, pengalaman kerja. Itu akan membentuk pemimpin yang kuat, yang besar. Seperti itu. Jadi saya sepakat Pak, bahwa kita masuk ke mengembangkan diri dalam hal itu karena kita berhadapan dengan ini dunia
semua hal yang saya sampaikan tadi, organisasi apa saja, kerja apa saja, rumah juga, dalam rumah, pribadi, staff itu juga semua berkaitan dengan manajemen. Kayak kita dengan orang bicara manajemen diri, manajemen apa, itu semua pasti. Penting, ilmu penting. Nah, kita punya resource. Kayak tadi Drucker bilang, ada banyak resource sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Dulu kita tahu sumber daya yang dimiliki organisasi itu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas, aset, dan lain. Tapi dari perkembangannya lalu bahwa itu fasilitas itu tidak mungkin dia bergerak menghasilkan sesuatu, mencapai tujuan itu, kecuali kalau digerakkan dengan manajemen yang baik. Manajemen untuk mengelola itu, mengatur itu. Itu baik baru bisa. Manajemen ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, jadi merencanakan lalu mengatur siapa yang kerja apa di pengorganisasian, pendelegasian pekerjaan seperti itu. Lalu pengawasannya bagaimana, itu semua diatur supaya aset yang dimiliki itu menghasilkan sesuatu yang produktif, menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, itu yang memang sudah banyak kelihatan. Lalu Drucker bilang itu aset penting, tapi dilupakan, diabaikan. Orang di West, di Barat sana itu sudah way of life. Orang kerja efisien, efektif. Orang kerja sesuai dengan SOP, standarnya. Jadi itu sudah jalan seperti itu. Kita belum. Kita ini masih banyak belajar bagaimana sampai ke level itu. Teori New Public Management yang dikembangkan lagi itu juga karena melihat situasi seperti ini. Orang harus kerja efisien, efektif. Nah, New Public Management itu bantu kita dalam hal itu. Mau diadopsi sistem kerjanya private sector, private organization ke public. Jadi pola kerjanya karena orang di private itu di bank di mana itu orang soal disiplin kerja, soal segala macam itu sudah memang roh yang menjiwai mereka untuk kerja itu. Kita di organisasi publik ini santai saja. Sejak tahun 78, 1980 itu mulai berkembang ini yang berkembangkan mengadopsi manajemen kerjanya private sector itu ke public sector. John Osborne itu teorinya itu dikembangkan, lalu Amerika adopsi itu melaksanakan itu lalu ditiru dunia-dunia ini. Negara-negara ini coba untuk mengadopsi itu. Jadi kita juga sudah itu banyak dokumen perencanaan yang dibuat segala macam itu memenuhi itu. Tapi belum optimal. Masih kerja standar saja. Oke, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Selamat malam, Prof. Malam, ya. Tunggu, silakan. Saya Linda, dulu S2 saya di SDM, manajemen juga, Bapak. Ya. Terus saya tertarik dengan
dokter manajemen ini karena saya bukan seorang PNS, tapi saya seorang pembisnis, Bapak. Oke. Untuk itu saya ingin belajar lebih dalam lagi untuk mengetahui dan mungkin ada beberapa ilmu yang bisa dapat membantu dalam bisnis saya ini, Pak. Ya, pasti. Begitu, Bapak. Terima Ya, kasih, Pak. Selamat ya. malam. Ilmu manajemen ini banyak dikembangkan dari orang-orang ahli manajemen itu banyak dari orang industri. Sistem kerjanya di industri organisasi itu yang diangkat ke pengembangan ilmu manajemen itu. Jadi orang seperti nanti kita lihat dalam pertemuan kuliah di sana, itu Frederick William Taylor, itu dia ahli manajemen. Mulai ilmu manajemen dikembangkan mulai dari dia, dan itu dia seorang industri. Ya, Pak. Sistem kerja industri itu manajemennya itu mulai berfungsi di situ. Jadi Ya. diangkat itu lalu menulis very scientific. Nah, manajemen teori itu mereka buat itu. Nah, jadi sebenarnya ilmu ini berkembang dari banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah melakukan hal-hal itu. Orang bicara mengenai lingkungan misalnya, lingkungan sekarang ini, lingkungan itu punya pengaruh yang cukup penting terhadap kinerja atau organisasi. Okay. Kinerja dari satu organisasi itu bergantung juga ke lingkungan. Jadi orang bicara kinerja itu ya ini masalahnya disiapkan insentif yang kuat, uang dan sebagainya itu untuk bisa membiayai mereka bayar uang cukup, orang bisa kerja dalam kinerja tinggi. Itu tidak dibuktikan juga. Lalu ada ahli manajemen, ahli manajemen namanya Elton Mayo. Itu nanti kita lihat. Dia mencoba untuk melakukan suatu survei besar. Survei Ya. besar itu kaitan dengan apakah memang hanya uang. Oh mungkin soal lingkungan kerja pegawai ini. Kalau dia mencoba membuat namanya itu head-through proyek besar itu, dia membuat dua tempat. Satu tempat itu cahaya dan ruangan kerja, suasana kerja diatur dengan baik, kondusif betul. Satunya itu tidak begitu kondusif. Kalau dia bagi dua kelompok, ini terutama kelompok perempuan. Jadi penelitian dia coba dengan perempuan ini kerja. Satu kelompok masuk di ruangan yang tadi bagus itu kondusif, yang satu masuk di ruangan itu. Ternyata produktivitas dari kelompok yang suasananya bagus, ruangan bagus itu tinggi dibandingkan mereka yang di ruangan yang kurang memadai. Kesimpulan dia bukan hanya soal uang, Ya. bukan soal hanya insentif itu, tapi ini soal lingkungan juga mempengaruhi. Lalu mulai berkembang sampai sekarang ini. Jadi itu Peter Drucker ini juga dia orang dari industri sebenarnya. Manajemen bioobjektif itu dia bikin. Buat manajemen itu nanti kita ketemu waktu kuliah nanti di sana saya coba. Itu manajemen berdasarkan tujuan. Semua yang kita kerjakan itu tujuannya itu jelas. Jadi bagaimana kita semua sumber daya diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Kalau dia kasih teorinya, kalau supaya bisa mencapai tujuan itu dengan baik, teorinya itu dalam perencanaan kita harus ikuti apa yang dia sebut dengan SMART. SMART itu artinya perencanaan yang kita buat itu SMART. Simple, S-nya, M-nya itu measurable. Jadi jangan bikin perencanaan yang muluk-muluk yang sampai orang baca tidak mengerti lagi. Istilahnya seperti apa itu.
Tapi perencanaannya itu sederhana saja, simpel untuk dibaca, orang mengerti cepat. Lalu measurable, hanya mesti diukur hasilnya. Jadi jangan sampai kerja sesuatu yang tidak pernah diukur hasilnya, nanti kita tidak tahu ini berhasil atau tidak. Oke. Lalu achievable, smart. Jadi S-nya itu simple, M-nya itu measurable, lalu A-nya achievable. Artinya perencanaan itu jangan bikin yang terlalu besar, yang bisa dicapai. Yang kita merencanakan sesuatu yang kita tidak capai itu dampaknya besar. Kita juga frustrasi karena masa tidak capai itu. Mungkin yang kita target itu terlalu besar dari kapasitas kita, dari kemampuan kita untuk mencapai ke sana. Tapi kita buat perencanaan itu nanti frustrasi toh. Kita frustrasi, pegawai juga frustrasi. Wah, kita bekerja maksimal tapi tidak bisa mencapai itu bagaimana? Begitu. Jadi harus bisa dicapai. Achievable. Oke. Lalu reasonable itu R itu itu proyek yang direncanakan itu mesti rasional. Jangan kita buat barang yang tidak rasional. Ada manfaatnya, ada output yang jelas, yang bisa bermanfaat begitu. Jadi buat kerja yang rasional lah, jangan yang tipu-tipu. Lalu ini menurut Drucker dia bikin begitu, itu juga diadopsi pemerintah Amerika. Sejalan itu. Sebenarnya kita juga bisa dalam buat perencanaan apa kerja kita private, jadi bisnis begitu bisa menggunakan teori seperti itu, prinsip perencanaan Ya, seperti Prof. itu bikin itu pasti bisa itu. Tadi saya sebut Papua yang kita punya uang banyak dan sumber daya yang besar tapi tidak bisa itu, mungkin kita tidak tahu perencanaan dibuat seperti apa, mengerjakan mengelola sumber daya ini seperti apa. Ya, yang kita terakhir yang orang dunia ketiga mengabaikan itu manajemen, prinsip manajemen. Mungkin itu kita alami di sini. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Baik Ibu ya. Lalu ini ada orang dosen-dosen dari USTJ, kita sudah bantu beberapa orang, ada sedang kuliah di angkatan tadi, besok kita proses lagi itu. Dari teknik, fakultas teknik kuncian juga ada dokter yang kita hasilkan dari sini. Ada 2 orang. Nah, ini ilmu universal, laku untuk semua. Kita hadapi itu tiap hari. Silakan kalau ada lagi yang mau. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Baik, Prof. izin. Ya, silakan. Baik, saya Pak David, David, ya. navigasi dari Rumah Sakit AB. Memang rencana saya untuk mengambil program studi doktor di Unsur ini yang pertama karena sedikit saya ingin memperdalam ilmu, apalagi berkaitan dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan. Kebetulan kami di sana, saya kerja di bagian program dan anggaran kebetulan. Ya, bagus itu. Ilmu sangat sangat tertarik sekali untuk mendalami sehingga benar-benar karena situasi kami kerja sekarang untuk saat ini memang bukan saya kecilkan pemimpin, tidak. Saya tidak mengecilkan direktur maupun mungkin ada kepala di atas saya, tidak. Tapi dalam mengambil keputusan itu mereka saya bilang kurang bijaksana saja begitu kira-kira. Karena ada misalnya dalam pengambilan keputusan ada hal-hal yang melangkahi, misalnya ada kepalanya tapi langsung turun ke staf, kira-kira seperti itu. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang dilewati. Sebenarnya kalau kita kerja manajemen, seharusnya dia berjenjang, itu menurut saya. Sehingga tidak berjenjang, sehingga terus yang kedua,
dianggap bahwa kita tidak pahami ke bagian-bagian situ. Nah, Iya. itu yang suka pas gitu. Jadi itu yang mendorong saya untuk termotivasi sekali. Harus saya mengambil pendidikan ini sehingga benar-benar ketika kita kerja, kita tidak asal kerja gitu. Walaupun dalam perencanaan sekalipun, tapi sesuai dengan kebutuhan. Sampai pembatasan itu harus berjalan sesuai dengan hierarki, sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kita tidak di ujung-ujung daripada perencanaan itu pasti ketemu dengan pemeriksaan BPK. Itu yang saya tertarik sekali untuk memperdalam ini. Disiplin ilmu ini harus mendalami baik-baik sehingga dalam bekerja benar-benar kita kerja sesuai, kita buktikan bahwa kita punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Baik mengatur staf di bawah maupun kepada bagian-bagian yang lain, sehingga benar-benar kita bisa terapkan disiplin ilmu yang kita dapat itu. Sehingga itu yang mendorong saya untuk tertarik harus ambil studi ini. Demikian Prof, terima kasih. Iya. Nah, itu betul. Ilmu ini juga kita pelajari mengenai konflik. Ini dari manajemen dan konflik, leadership dan konflik, perilaku organisasi dan konflik. Itu ada. Jadi yang tadi Bapak kasih contoh, pimpinan langsung ke staf, itu namanya konflik, itu hierarki. Konflik hierarki dalam manajemen ini kita bicara. Ini saya sebagai pimpinan di atas lalu memerintah staf langsung ada bagian tertentu di bidang tertentu, langsung saya perintah stafnya dari melewati kepala bidangnya, itu bahaya, itu salah. Baik. Nah, yang begitu yang saya selalu ingatkan orang manajemen, jangan kerja yang model itu. Kita belajar ilmu ini, kita mesti kerja itu. Itu pembagian tugas, pembagian kerja, perencanaan itu kita harus lakukan yang baik. Karena teorinya ilmu mengajar kita seperti itu. Kita harus kerja seperti itu. Itu berangkat dari pandangan berpikir bahwa ini bukan saya punya organisasi, bukan saya punya perusahaan pribadi, bukan saya punya ini pemerintah. Saya ada di sini dalam pimpinan ini 3 tahun cukup, 5 tahun kalau Tuhan kehendaki, tidak ya begitu. Oke. Kalau perusahaan pribadi, bisnis pribadi, itu kewenangan semua ada di tangan kita. Kita harus bertanggung jawab atas operasional maju mundurnya perusahaan seperti itu, dan kita harus ambil tindakan dalam keputusan, harus membagi pekerjaan, membagi tugas. Jadi begitu, itu konflik hierarki. Di organisasi ada konflik individu. Individu itu diri orang itu sendiri, konflik dalam dirinya, karena kemungkinan tugas yang dikasih itu tidak sesuai dengan kapasitas dia. Kita minta orang tertentu, kerja barang ini dia tidak punya kompetensi sama sekali mengenai itu dia setengah mati. Dia pulang pikirin, saya bagaimana kerja ini, saya tidak tahu sama sekali, saya bukan bidangnya di situ. Itu konflik individu. Nah, lalu nanti ada konflik individu dengan individu yang lain dalam organisasi yang sama. Jadi ada 2 orang kerjaan yang mungkin selama ditangani orang ini, diambil kasih orang sana, ya itu mereka pasti konflik di situ. Itu bagaimana menghandle konflik itu juga penting dalam organisasi. Seperti itu. Jadi pemimpin harus menyelesaikan konflik. Manajemen konflik itu harus dikasih jalan. Oke. Lalu konflik itu bisa terjadi antar individu dan kelompok. Bisa antar kelompok dan kelompok. Jadi ya, itu konflik itu, lalu ada konflik di konflik struktural, itu yang tadi bisa terjadi antar struktural karena kewenangan penugasan yang tidak jelas itu terjadi. Melampaui sebagai kepala kita melewati kepala bidangnya lalu menugaskan stafnya untuk itu bahaya. Begitu.
Nah, kita percaya mereka bisa kerja dengan baik. Mereka harus kita percaya staff. Jangan pernah ragu dengan staff. Supaya kalau kita bicara, kita arahkan, mereka bisa dengar itu. Begitu. Baik, Ada Prof. banyak Terima hal. kasih. Jadi nanti di ilmu di apa ada ahli-ahli manajemen dengan uh, pandangannya masing-masing kaitan dengan soal-soal ini itu bisa dibicarakan. Oke. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Nah, jadi ini saya masih ada kah? Kalau tidak saya mau sampaikan pesan yang kita akhiri dulu, nanti besok kalau kita diskusi lagi. Sore kah? Nah, jadi Bapak Ibu sudah bergabung di sini. Ya, saya minta itu seperti yang lalu usahakan masalah hubungi Ibu Wiwit itu supaya keabsahan kita, keabsahan sebagai mahasiswa, supaya ini nomor induk mahasiswa kita keluar, dan sebagainya, supaya ini kita kuliah ini sah lah, formal. Yang sampai ini ada banyak kasus yang sudah terjadi ini, mereka kuliah begitu mau sudah dicek, oh tidak bisa. Ada persoalan mengenai NIM lah, ada persoalan mengenai SPP yang belum dibayar, dan segala macam itu pasti terjadi. Ada yang sudah lulus, tidak bisa ambil ijazah, susah. Lalu ini programnya 3 semester ini kita ketemu kuliah, 3 semester itu bukan 6 bulan, tapi itu bisa 1 bulan, 2 bulan kita selesaikan 1 semester. Masuk lagi ke semester berikut, begitu saja kita lakukan terus sampai selesai. Jadi 3 kali perkuliahan teori seperti ini, lalu masuk ke 4 itu sudah mulai dengan proses itu, disertasi. Bapak Ibu usahakan cepat supaya kalau misalnya yang punya IPK bagus itu bisa cum laude, kita kasih keluar, bisa selesai tepat waktu. Begitu. Yang terjadi ini banyak yang pintar-pintar ini, tapi selesainya sudah lewat waktu jadi tidak bisa cum laude. Kasihan toh. Begitu. Yang usahakan tepat waktu itu pasti kalau IPK menurut standar itu cum laude diumumkan. Begitu. Nah, terus rantai saja, take it easy. Ada buku-buku yang berkaitan dengan ilmu itu, silakan baca. Kita mesti baca buku banyak. Karena ini untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita mengenai ilmu itu. Lalu proyek disertasinya itu harus dipikirkan dari sekarang. Nanti mau bikin disertasi mengenai apa itu sudah pikirkan dari sekarang. Karena nanti pada saat pertemuan perkuliahan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi itu diskusi di situ dengan dosennya, bicara. Dan begitu sudah ada kerangkanya itu, kemudian begitu selesai teori langsung masuk dan penulisan. Jangan tunggu, jangan cari, nanti susah. Begitu. Kalau 4 tahun, 5 tahun selesai, cum laude lah. Banyak kasus yang kita luluskan ini, PK-nya bagus tapi tidak bisa cum laude ini. Begitu. Begitu, jadi Bapak Ibu perhatikan itu saja. Jadi kalau yang Wiwit cek itu keabsahan diri saya sebagai mahasiswa itu sudah oke, jelas itu jalan. Begitu. Terus jam-jam kuliah nanti kalau selesai matrikulasi ini itu kesepakatan dengan dosen saja.
mau jam berapa, mau hari apa, itu terserah. Ya tuh, kita usahakan online tahu banyak begitu. Oke, kita Oke, cukup Prof. dulu ya. Malam, Prof. Ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Fritz Joni Erari. Oh ya. Saya Oke. Wakapolres Kerom, Ya, sementara dinas di Kerom. silakan. Kebetulan saya ambil program doktor ini karena sekolah pengembangan di kepolisian yang sederajat itu Sespimen itu usia saya sudah lewat. Jadi kalau pendidikan di kepolisian itu saya sampai Sespima. S2 saya juga di Uncen. Ya. Tugas sebagai Wakapolres itu saya menjaga kesehatan organisasi. Ya, Dalam menjaga kesehatan organisasi untuk bisa seperti penjelasan Prof tadi bahwa bagaimana bisa menjaga keseimbangan antara anggota-anggota ya. dengan situasi yang ada. Terus tertarik tadi, saya baru kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan ini di Kerom. Faktor lingkungan itu mempengaruhi terhadap smart daripada anggota, itu semangat anggota. Akhirnya sebagai leader di situ, bagaimana kita membangun semangat anggota untuk bisa melihat permasalahan-permasalahan anggota yang ada, karena di Kerom itu banyak anggota yang rumahnya di Sentani, di Koya, di Jayapura Kota, tapi harus melaksanakan tugas di Kerom untuk bisa bagaimana mereka bisa tepat waktu sesuai dengan konsekuen waktu yang sudah diperintahkan oleh atasan, dalam hal ini Kapolres. Iya. Itu hal yang memang jadi tanggung jawab sebagai seorang Wakapolres, bagaimana bisa melihat situasi ini dengan juga persoalan-persoalan lain yang ada di anggota. Saya kalau tidak ikut program ini, Prof, saya akan menunggu untuk naik kepangkatan itu kan ikut tahun. Saya dari komisaris polisi mau naik ke ajun komisaris AKBP itu harus 21 tahun masa kepangkatan. Jadi yang bisa menyelamatkan saya ini program doktor ini, Prof. Iya. Jadi saya akan tempuh. Kalau saya bisa selesai ini, saya akan naik ajun komisaris besar polisi AKBP-nya itu di 2027. Berarti saya tempuh cuma 3 masa keperwiraan. Dari 2010 saya komisaris polisi, jadi pamennya di 2024 kemarin. Berarti tinggal tambah 3 tahun saja saya bisa AKBP dan bisa berkompetisi di level Kapolres, seperti itu kalau ikut jenjang di kepolisian. Pendidikan ini, program ini dibuka. Saya terima kasih tadi penjelasan dari Prof tadi. Saya bisa nanti aplikasikan dalam tugas saya sebagai Wakapolres untuk sebagai masukan-masukan, sebagai ilmu yang baru juga untuk kita bisa terapkan itu dalam tugas-tugas kita sehari-hari. Seperti itu. Ya. Untuk rekan-rekan memperkenalkan diri. Sementara kami di Kerom. Demikian, Prof. Ya. Oh, itu mantap itu. Saya senang kalau yang seperti itu. Ya, itu kita bantu. Bantu artinya proses pembelajaran kita kasih jalan. Dan kalau sudah dengan tujuan yang sudah jelas, itu motivasinya pasti tinggi. Siap. Jadi kita membantu memfasilitasi untuk itu. Kalau saya tidak ikut program ini, Prof, saya naik ke KBP itu 2 tahun lagi langsung pensiun. Sekarang masih sisa 8 tahun. Jadi masih bisa lah, bisa ya. Dalam
kepangkatan itu tertolong di sini karena di polisi itu agak susah kita dibatasi. Mudah-mudahan besok reformasi yang presiden buat ini ada perubahan-perubahan juga. Demikian, Prof. Oke. Terima kasih banyak untuk bergabung di sini. Nanti kita ikuti. Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri dulu. Ya. Siap, Prof. Nanti kalau tunggu informasi saya dari Bu Wit, kalau besok bisa kita masuk lagi, kita ketemu lagi satu kali. Ya, Prof. Oke. Terima kasih dari TKTC. Santai saja. Siap, Prof. Santai saja. Ikuti. Waktu juga hanya sore-sore, jadi santai saja, itu pasti selesai. Jalan yang selesai. Ya, Prof. Gitu. Ini dosen kita cukup membantu banyak. Jadi kalau mahasiswanya rajin saja, itu mereka bantu dan itu banyak yang sudah selesai tepat waktu itu. Begitu. Oke. Siap. Baik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Malam, Prof. Terima kasih. Ya, Malam semua. Selamat malam semuanya. Ini kapan kita bisa kumpul ini? Jaga kesehatan dan tetap berdoa ya. Begitu. Iya, Prof. Oke. Ya. Siap, Prof. Ya. Bisa, Ya, bisa. Tunggu Jadi semua itu. selesai dulu urusan di Provinsi Papua sudah selesai baru kita bisa ini. Itu betul. Iya, Bapak Wakil. Iya, Pak Wakil. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam, Ibu. Tadi terlambat bergabung karena lari dari Kerom baru sampai di Klukam baru ikut kuliah nih. Siap, Bapak. Semangat semuanya. Ya, ya. semangat, selamat malam. Ya, selamat Ya. malam. Ya, Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundurkan diri ya. Iya, iya. Ya, sukses selalu. Ini mau pergi Dah. dokter gigi dulu periksa gigi lagi nih, aduh. Jangan terlalu semangat, tetap sesi kedua. Aduh. Siap, Bu. Oke, selamat malam semuanya.
kasih.